Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan yang paling penting ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam penkejahiliaan menuju alam penuh pencerahan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun judul kutub yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu perjuangan seorang ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, saya dan kalian ada. Karena ibu, kita bisa bertumbuh seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita melihat ke belakang sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Setelah itu, beliau mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang dijadikan malam karena semalam tak bisa nyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara dan tangisan kita di waktu kita kecil dulu. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus membuat ibu kita bingung yang mencari kita yang kasihkan bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Baju kita kotor, ibu yang cucikan. Baju kita hilang, ibu yang carikan. Baju kita sobek, ibu yang jahitkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu besar jasa ibu terhadap kita. Meskipun bila kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong beliau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu pun belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa-jasa ibu dengan cara kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya. Tapi jika kita tidak mampu melakukannya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan cara berbuat baik kepada beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan janganlah sekali-kali kita menyakiti hati beliau karena surga terletak di telapak kaki ibu. Maksudnya, kita tidak akan masuk surga jika ibu kita tidak meridhoi kita. Dan kita juga harus pada akan doa jelek atau kutukan dari ibu lantaran kelakuan kita. Karena doa ibu itu benar-benar mustajab. Cukuplah kutukan yang terjadi pada si maling kundang dalam cerita legendaris itu tidak terjadi pada anak cucu kita nanti, termasuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga memberi faedah kepada kita untuk menjadi manusia yang berbakti kepada orang tuanya, termasuk ibu kita. Jika bawang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Nun wal qalam ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.